Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di sini saya akan membawakan materi praktikum fisika dasar tentang gerak lurus berubah beraturan dan gerak jatuh bebas. Nah, sebelum ke materi, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Saya Muhammad Ferdiansa Rizky Pratama, nomor induk mahasiswa 221120187, jurusan Teknik Elektro kelas B, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini ada definisi gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang mempunyai lintasan berupa garis lurus dan perubahan kecepatan setiap saatnya tetap. Dengan kata lain, besar pertambahan kecepatan rata-ratanya sama besar dalam selang waktu yang sama besar pula. Rumus persamaan GLBB. Nomor 1, mencari kecepatan akhir. P sama dengan P0 plus A dikali T. Kedua, mencari perpindahan benda. Rumusnya S sama dengan P0 dikali T plus setengah A T kuadrat. Yang ketiga, mencari kecepatan jarak. Rumusnya PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2 dikali A dikali S. Yang keempat, mencari percepatan. Rumusnya A sama dengan 2S per T kuadrat. Keterangannya di mana PT itu sama dengan kecepatan akhir, satuannya meter per second, P0 itu kecepatan awal, satuannya meter per second, A itu percepatan, satuannya meter per second kuadrat, T itu selang waktu, satuannya second, S itu jarak tempuh, satuannya meter. Definisi gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas atau GJB adalah gerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal, hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Disebut jatuh bebas karena gerak ini bebas dari adanya gaya dorong sehingga kecepatan awalnya 0. Pada gerak jatuh bebas, benda tidak didorong agar jatuh ke bawah, tetapi benda mulai bergerak dengan sendirinya. Rumus persamaan gerak jatuh bebas. Yang pertama, rumus kecepatan akhir. Rumusnya yaitu T sama dengan G dikali T. Yang kedua, rumus perpindahan benda. Rumusnya adalah H sama dengan setengah dikali G dikali T kuadrat. Yang ketiga, mencari kecepatan ketinggian. Rumusnya T kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. Yang keempat, mencari percepatan. Rumusnya A sama dengan 2H per T kuadrat. Yang dimana keterangannya T sama dengan kecepatan akhir, satuannya meter per second, G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat, T selang waktu, satuannya second, H sama dengan ketinggian, satuannya meter. Di sini kita ada contoh soal GLBB. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 20 meter per second, kemudian mobil ini dipercepat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Berapakah jarak dan kecepatan yang ditempuh selama 30 detik setelah mobil dipercepat? Dari soal ini dapat kita ketahui P0-nya itu sama dengan 20 meter per second, A-nya sama dengan 2 meter per second kuadrat, T-nya sama dengan 30 second. Pembahasannya, untuk mencari nilai kecepatan, gunakan rumus P sama dengan P0 plus A dikali T. Berarti P sama dengan 20 meter per second plus 2 meter per second kuadrat dikali 30 second. Nah, hasilnya adalah P sama dengan 80 meter per second. Berarti nilai kecepatan tersebut jalan selama 30 detik adalah 80 meter per second. Yang kedua, mencari nilai jarak. Rumusnya S sama dengan P0T plus setengah AT kuadrat. S sama dengan 20 dikali 30 plus setengah dikali 2 dikali 900. S sama dengan 1500. Berarti jarak yang ditempuh selama 30 detik setelah mobil dipercepat yaitu 1500
gerak jatuh bebas atau GJB. Sebuah kelapa jatuh bebas dari pohon yang tingginya 15 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, berapa lama waktu yang diperlukan kelapa tersebut untuk mencapai jika keseimbangan dianggap tidak ada? Dari soal ini dapat kita ketahui G sama dengan 10 meter per second kuadrat, P0 sama dengan 0, H-nya sama dengan 15 meter. Di sini yang ditanyakan itu adalah T, berapa lama waktu. Bisa menggunakan rumus H sama dengan P0 dikali T plus setengah dikali G dikali T kuadrat. 15 sama dengan setengah dikali 10 T kuadrat. T kuadrat sama dengan 15 per 5. T sama dengan akar dari 15 per 5. T sama dengan akar 3 sama dengan 1,73 second. Berarti dapat kita ketahui lama waktu yang diperlukan kelapa tersebut untuk mencapai tanah jika gesekan udara dianggap tidak ada, yaitu sebesar 1,73 second. Nah, di sini ada alat-alat yang digunakan untuk praktikum GLBB dan GJB. Pertama, satu set rel presisi, yang kedua kereta dinamika, yang ketiga balok bertingkat, yang keempat perekam waktu dan kertas, yang kelima catu daya, yang keenam ada beban, yang ketujuh pita meteran, yang kedelapan stopwatch. Pertama, gerak lurus berubah beraturan. Setelah disiapkan alat-alat yang akan kita gunakan, kita lakukan pemasangan alat-alat dan seperti pada gambar. Ini merupakan skema alat percobaannya. Nah, yang pertama, kertas perekam waktu dijepit pada kereta yang telah dipasang perekam waktu dan hidupkan catu daya bersamaan dengan stopwatch dan lepaskan kereta. Kemudian pada tingkat 2 juga sama, diukur waktunya, dan untuk tingkat 3 juga sama. Gerak jatuh bebas. Beban diikat dengan tali dan ujung tali diikatkan pada klip kertas. Dengan menghidupkan perekam waktu, lepaskan pegangan dan biarkan benda jatuh. Pada tingkat kedua, masukkan kembali kertas perekam waktu dan ikatkan ujungnya pada beban. Bersamaan dengan menghidupkan perekam waktu, lepaskan pegangan dari kertas perekam dan biarkan benda jatuh bebas. Pada tingkat ketiga, sama dengan tingkat pertama dan kedua, di mana kertas perekam waktu dimasukkan terlebih dahulu dan ujungnya diikatkan pada beban. Bersamaan dengan menghidupkan perekam waktu, lepaskan pegangan dari kertas perekam dan biarkan benda jatuh bebas. Pada ketinggian pertama, kedua, dan ketiga itu dilihat tingginya berapa, kemudian kertas perekam waktunya nanti dibuatkan grafik. Terima kasih.